Assalamualaikum Pak Nugroho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengaran? Ya, apa kabar nih Pak? Dengaran? Alhamdulillah sehat. Gimana? Alhamdulillah sehat juga. Akhirnya jadi juga Pak ya ngobrol-ngobrol tentang apa promosi kesehatan dan berita hoax. Ya, Ntar Pak, saya bikin dulu saya pin dulu Pak ya. Pak Nugroho katanya. Saya pinkan dulu di ini. Terus. Oke. promotion, ada education promotion. Orang dari Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam semuanya yang nonton ya. Nanti soalnya mau dimasukin ke YouTube juga Pak setelah kita taping ini. Jadi perkenalkan, ini beliau pemateri kita, Pak Nugroho Kuncoroyodo, Eskom Pak ya, Eskom MPH Pak. Sikom, Pak, Mas. Sikom, ilmu komunikasi. Sikom, MPH juga Pak ya. Ya. Beliau kasih promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten ini Pak ya, Kota Waringin Timur Pak ya, di Kalimantan Tengah ya Pak. Ya. Ya, jadi beliau berpengalaman dan memang sering berkecimpung di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Karena promosi kesehatan itu sama pemberdayaan masyarakat satu paket Pak ya. Satu paket. Sebenarnya kan kalau secara teorinya pemberdayaan masyarakat itu bagian dari promosi kesehatan. Kalau kita bicara strategi promosi itu ada 3, advokasi, kemudian kemitraan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi pemberdayaan masyarakat itu sendiri sebenarnya masuk dalam promosi kesehatan sudah. Tapi di dalam nomenklatur Kementerian Kesehatan, pemberdayaan masyarakat itu dipisahkan dari promosi kesehatan. Makanya ada promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi paket tapi nomenklaturnya terpisah Pak ya. Jadi hari ini kita bahas mengenai tips identifikasi berita hoax Pak. Ya. Jadi kan banyak nih Pak berita hoax tentang COVID-19, tentang kesehatan, dan juga beberapa survei juga menyebutkan bahwasanya hoax kesehatan itu termasuk salah satu dari 3 menyebar Pak ya. Iya. Jadi mungkin bisa langsung mulai aja Pak materinya Pak. Bisa. Nah. Oke. Oke Pak. Langsung saya serahkan ke Pak Nugroho. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun rekan-rekan berada seluruh Indonesia yang menyimak sharing daring dari Head Education and Promotion. Kami akan menyampaikan kaitan dengan hoax, karena akhir-akhir ini kita tahu bahwa hoax ini menjadi tren di tengah masyarakat yang seringkali beredar tetapi tidak kita sadari. Baik, mungkin kita bisa masuk ke materi. Untuk di materi di screen dari sana atau saya di sini aja ya? Oh iya Pak, biar dari Bapak aja yang ini Pak, supaya ini ya bikin screen-screennya untuk semua bisa ya. Gitu. Udah Pak, bisa Pak? Gimana? Udah Pak, coba Pak, bisa Pak? Bentar. Lagi sebentar. Atau dari situ aja? Oh, kalau dari saya? Dari saya coba Pak ya. Screen.
Oke, Pak. Ini dari saya, Pak ya. Ya. Udah, Pak. Kamu ya. Nah, muncul, Pak ya. Nanti kasih kode, Pak ya, next-nya. Ya. Ya, baik, next ya. Ya, jadi ini outline yang kita bahas terkait dengan pendahuluan, definisi, kemudian ciri-ciri berita hoax, kemudian penyebarannya, kemudian bentuk saluran hoaxnya, terus bidang kesehatan, kemudian bahayanya, sanksi, kemudian cara mengantisipasi hoax, dan peran tenaga kesehatan. Kita tahu bahwa tenaga kesehatan ini bagian terpenting dalam mengantisipasi penyebaran hoax, jadi kita harus lebih hati-hati. Next. Baik, di era digital ini ada dampaknya, ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, ini yang harus kita cermati bersama bahwa dampak positif dari era digital ini pertama adalah informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah diakses. Kita bisa tahu berita saat ini dengan membuka internet. Tetapi jangan lupa, di balik itu semuanya ada hal yang positif dan hal negatif. Nah, jadi keuntungannya di situ, lebih mudah diakses. Kemudian tumbuhnya inovasi di berbagai bidang yang berorientasi pada teknologi digital yang memudahkan proses dalam pekerjaan. Nah, kita tahu di masa pandemi COVID-19 ini orang-orang pada work from home, ya. Jadi bekerja dari rumah, work from home, sehingga orang bisa dengan mudah bekerja. Andai kata pada saat sekarang ini tidak ada internet, kemungkinan work from home itu hanya teori, tapi faktanya kita bisa bekerja dari rumah. Kemudian baru sebentar ya. Munculnya media massa kita sebagai sumber pengetahuan dan informasi di masyarakat. Masih positif ya, masih positif. Munculnya media massa berbasis digital sebagai sumber pengetahuan dan informasi di masyarakat. Sekarang teman-teman semuanya bisa mengakses berbagai penelitian, jurnal-jurnal yang terbaru, baik yang itu terkait dengan ilmu pengetahuan yang lain maupun terkait dengan COVID-19 dari beberapa website terkemuka di dunia, bahkan juga di Indonesia terkait dengan hasil penelitian terbaru. Kemudian tingkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dulu kita tidak bisa webinar seperti ini, tidak bisa berbicara melalui online seperti ini, tapi sekarang kita bisa tatap muka, bisa berbicara langsung dan bisa disampaikan dalam waktu itu juga. Kemudian munculnya berbagai sumber belajar seperti jurnal online, perpustakaan online, media pembelajaran online, dan diskusi online yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, di era pandemi COVID-19 ini sangat menguntungkan sekali, sehingga masyarakat atau adik-adik kita yang masih sekolah atau masih kuliah, mereka bisa belajar dari rumah, bisa mengikuti pembelajaran dari media daring, sehingga mereka bisa lebih optimal dalam belajar, walaupun di masa yang terkendala dengan COVID-19 ini. Next. Dampak negatifnya apa? Kita tahu bahwa semua yang menjadi pemikiran seseorang itu merupakan hak kekayaan intelektual. Atau selain ada yang bilang HKI, karena itu diciptakan oleh seseorang dan dia mempunyai royalti, ya, hak untuk mendapatkan apa yang dilakukannya itu. Tapi dengan adanya digital seperti sekarang ini, itu ancaman di mana bisa terjadi plagiasi, penipuan secara besar-besaran. Saya pernah baca buku isinya ya sama dengan orang lain. Ini kan ada
era kita seperti sekarang ini. Apalagi dengan mudahnya kita mengakses internet, kadang-kadang, mohon maaf, rekan-rekan kita, mereka itu niru, menjiplak penelitian orang di karya tulis dia, dan ancaman terjadinya pikiran pintas, di mana anak seperti terlatih untuk berpikir pendek dan konsentrasi. Dengan membaca punya ada orang mau kita mencari mungkin potong kompas apa yang terlihat pertama itu yang kita buka, padahal itu belum tentu yang benar. Kemudian ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak pidana seperti menerobos sistem perbankan dan lain sebagainya. Baru-baru ini websitenya database kepolisian dijebol oleh hacker sehingga data-data itu bisa diakses oleh orang yang sebenarnya itu tidak boleh. Apalagi sistem perbankan banyak kasus ATM yang dijebol dan lain sebagainya. Kemudian dampak negatif lainnya adalah tidak mengefektifkan teknologi informasi sebagai media sarana belajar. Nah, seringkali sarana teknologi informasi ini atau internet ini disalahgunakan. Orang mengakses internet untuk mencari konten pornografi, untuk cek yang tidak ada manfaat dan lain sebagainya. Informasi yang lainnya meningkatkan akses konten pornografi, judi online, dan konten negatif lainnya. Kemudian meningkatnya penyebaran berita provokatif dan berita bohong. Ini yang hoax yang sedang kita bahas sekarang ini. Kita tahu bahwa hampir setiap hari ada beragam informasi yang datang ke kita. Bahkan tidak jarang berita yang baru terjadi sampai ke kita, tapi informasinya hoax. Ya. Next. Next. Oke. Nah, media sosial dan media online itu sebagai bagian dari media komunikasi kerap kali digunakan orang untuk membagikan berita, baik itu berupa tulisan, berupa gambar, berupa video dengan konten provokatif. Tetapi kebenaran diragukan. Analisa data atau konten ini benar atau tidak. Tetapi begitu sesuai dengan pemikiran kita langsung share ke orang lain. Nah, ini berbahaya sekali. Kemudian penyebaran informasi kesehatan yang keliru di media sosial dan media online menjadi tantangan bagi tenaga kesehatan. Kita tahu beberapa waktu yang lalu, mohon maaf ya, bagi yang dewasa ini, ramuan ini bisa memperbesar ini. Nah, ini sangat tidak ada kajian ilmiahnya yang mungkin itu menjadi hoax tersendiri sehingga berdampak yang tidak baik bagi kesehatan seseorang. Belum lagi ramuan ini bisa menurunkan berat badan dalam waktu sekian hari. Ini juga berbahaya. Kemudian tenaga kesehatan dituntut untuk mampu memilah dan memilih berita atau kabar mana yang layak untuk diterima isinya dalam menambah pengetahuan dan mana yang termasuk berita atau kabar bohong atau hoax. Harus dilawan, diperangi, dan tidak dipercayai. Nah, teman-teman yang tenaga kesehatan di sini dituntut kearifannya, kebijakannya, bagaimana caranya agar berita hoax itu kalau kita menerima cukup sampai di kita, tidak perlu dilanjutkan. Karena apa? Kalau itu konten hoax, berarti kita turut menyebarkan kebohongan. Ketika kita berbohong dari sisi kesehatan, tentu akibat jangka panjangnya orang-orang akan menjadi sakit. Dan itu menjadi dosa tersendiri bagi diri kita. Next. Oke. Apa itu hoax? Oh ya, kita tahu hoax itu penulisannya ada yang pakai X, ada yang pakai KS di belakangnya. Tergantung mau menggunakan ejaan yang mana. Karena kalau menurut saya kalau ejaannya di Indonesia kan itu pakai KS. Nah, di beberapa berita di media-media juga menggunakan KS, tapi ada juga yang menggunakan pakai X belakangnya. Silahkan, mau lebih enak menggunakan yang mana. Hoax itu berita bohong atau palsu, atau berita yang tidak dilandasi bukti ilmiah atau fakta yang jelas. Jadi ketika kita bicara sesuatu yang itu datanya atau faktanya atau evidence based istilah di kampus kita tidak ada, maka itu bisa dikategorikan hoax. Nah, ada beberapa istilah lain, ada hoax pokus, ada hoax as corpus, ada hoax sendiri, fake news, dan lain sebagainya. Ini semua istilah-istilah lain dari hoax itu sendiri atau berita bohong. Next.
Next. Oke. Nah, kita mengenali berita hoax itu dari dua versi. Ada berita hoax yang beredar di situs website, ada berita hoax yang beredar di media sosial. Nah, bagaimana yang di media online? Yang pertama, ini yang berita hoax di media online, judul itu biasa ditulis provokatif, tetapi tidak selalu menggambarkan isi berita. Nah, ini harus kita cermati, yang mana jika kita membaca dari judulnya, misalkan, obat ini bisa menyembuhkan COVID-19, COVID-19. Kita harus waspada. Jangan karena tulisan di atasnya seperti itu, langsung kita share. Nah, kenapa? Ada fakta ilmiahnya atau tidak untuk itu? Kalau seperti yang sekarang sedang diteliti di Unair dan kerjasama dengan BNPB dan BIN, itu sudah ada bukti ilmiahnya, sehingga dipublikasikan oleh gugus tugas COVID-19. Tetapi kalau obat itu misalkan ya, jeruk nipis atau jeruk lemon dengan ini bisa menyembuhkan COVID. Fakta ilmiahnya apa? Ini belum ada. Jadi ini harus hati-hati. Kemudian alamat situs. Situs penyebar berita bohong pasti bisa dipastikan tidak terdaftar di Dewan Pers sebagai institusi media resmi di Indonesia. Nah, cara mengeceknya bagaimana? Kita bisa cek alamat website tersebut di www atau www.dewanpers.org.id. Apakah situs itu sudah memenuhi kaidah jurnalistik atau tidak? Kalau tidak, artinya apa? Dia kalau yang namanya kaidah jurnalistik, mestinya mereka ada check and recheck. Jadi ketika ada berita A, dia harus cek ke B, harus cek lagi dengan C, sesuai atau tidak. Atau kalau istilah akademisi di pendidikan, kalau untuk penelitian kualitatif itu ada istilahnya triangulasi. Jadi ngecek berita itu benar atau tidak, dan itu mereka disandingkan. Nah, jika itu terjadi, maka itu kemungkinan besar berita bisa bohong. Kemudian konten. Ya. Situs berita bohong biasa menulis artikel dengan didominasi opini pemaparan fakta yang tidak kredibel. Fakta yang tidak kredibel itu seperti apa? Ada kejadian A, tetapi dia tidak didukung dengan fakta-fakta yang lain. Ya, contoh misalkan, orang mungkin minum lemon, rebusan lemon, rendaman air lemon itu bisa meningkatkan imunitas tubuh. Tetapi apakah pasti seperti itu? Tidak juga. Kenapa? Karena hasil penelitian terkait itu belum ada. Nah, ini harus diperhatikan konten dari sebuah berita. Kemudian foto. Foto yang ditampilkan seringkali bias. Nah, dipastikan terkesan provokatif. Artinya bagaimana? Jadi mungkin foto Mas Agus misalkan dipasang di situ, dokter yang bisa menyembuhkan COVID. Nah, orang akan rame-rame datang Mas Agus. Tetapi pada saat orang datang Mas Agus, belum tentu Mas Agus bisa menyembuhkan COVID itu, karena berbagai macam faktor. Mungkin itu salah satu contohnya. Jadi pertanyaan itu biasanya bias, apalagi kalau rekan-rekan berita kaitan dengan politik itu lebih ngeri lagi. Lanjut. Oke. Nah, bagaimana kita mengecek konten medsos yang isinya hoax? Ya, judul sama tadi tidak sama menggambarkan isi berita. Nah, link. Kita biasanya begitu ada sharing atau berita yang dituliskan orang lain ke online ke medsos kita, ada linknya, kita langsung percaya. Padahal belum tentu link dengan yang dipaparkan di medsos itu sama. Ini sering terjadi. Medsos di linknya misalkan bicara masalah pengobatan COVID. Tetapi ketika di di berita yang di medsosnya, COVID itu bisa disembuhkan ini. Begitu kita buka linknya, tidak sama dengan apa yang dituliskan di kontennya itu. Jadi ini harus menjadi perhatian, sehingga kita bisa berhati-hati dalam hal meneruskan atau membagikan atau nge-share sesuatu yang walaupun mungkin isinya baik, tetapi tidak semua yang baik itu benar. Kemudian foto atau video, ini juga kadang-kadang
provokatif juga. Saya pernah buka di sebuah apa namanya konten YouTube, ya, channel YouTube itu isinya tentang cara meningkatkan sinyal HP. Saya ikuti alurnya dari awal. Ternyata apa? Begitu terakhir, cuma jack listrik itu digulung-gulung pakai kabel tembaga, dan itu tidak ada tesnya, tidak ada uji cobanya. Nah, ini salah satu contoh. Jadi bagaimana orang membuat judul yang bombastis, tetapi isinya tidak sesuai dengan judulnya. Next. Next. Oke. Bagaimana dan dari mana hoax itu menyebar? Nah, berdasarkan hasil penelitian masyarakat telekomunikasi tahun 2017, hoax yang terbesar itu tersebar di media sosial. Hampir 92,4% media sosial itu berisi hoax. Bukan berarti bahwa berita di media sosial itu hoax semua, bukan. Tetapi misalkan kita punya media sosial 5. Dari 5 itu yang 4 ada konten yang isinya hoax. Kemudian aplikasi chat, entah itu WA, entah itu Twitter, Instagram, Facebook, sekitar 62%. Halo? 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 Iya Pak, halo. Enggak, suaranya dari itu yang Patna itu bilangnya suaranya hilang. Masih kedengar Pak? Masih kedengaran? Ya. Ya, soalnya ini ada satu Patna ini namanya apa namanya? Oke, kita lanjut. Nah, dari mana menyebar? Sosial, chat, situs web. Ya. Situs web itu sendiri ini juga seringkali apa namanya berisi konten hoax. Ya. Nah, bagaimana mengenai situs web yang kontennya hoax? Ini salah satu sudah kita bahas bahwa kita cek di Dewan Pers. Yang kedua, kita cek judul apa namanya webnya. Biasa kalau judul webnya itu aneh-aneh, kemudian apa namanya pengelolaan juga tidak dikenali, maka itu hampir bisa dipastikan isinya hoax. Kemudian dari televisi kadang-kadang juga isinya hoax, tapi sedikit. Media cetak, email, radio, ada sebagian yang hoax, tapi kecil isinya. Dan itu apa namanya beredarnya hoax di televisi, media cetak, email, radio itu, kalau email hoaxnya biasanya dari orang-orang yang ingin melakukan penipuan. Tapi kalau televisi, media cetak, dan radio, itu sesuatu yang tidak disengaja sebenarnya. Cuma kurang cek and recheck aja. Next. Pak, mohon maaf Pak. Ya. Kita break dulu sekitar 5 menit. Soalnya kan ini pakai Zoom yang gratis. Lagi mau mati dia. Jadi ntar kita ulang masuk lagi, Pak ya. Oh gitu, oke, siap. Oke. Kita stop dulu ya. Nanti buat teman-teman yang lain kalau masih mau ikut nanti klik aja link yang tadi di-share pas dari pertama ya. Kita break dulu 5 menit ya sambil tunggu ini apa? Boleh. Mohon maaf Pak ya. Oke, gak apa-apa, santai aja. Oke. Cukup menarik. Soalnya ini ya, sering kasusnya ini. Ntar Pak ya, kita break ya sebentar, 5 menit. Nanti teman-teman semua masuk lagi pakai link tadi. Kita break dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal video itu dipotong dari video-video yang lain yang tidak terkait dengan apa yang dimaksudkan dari judul video itu sendiri. Tetapi yang sekali lagi yang paling banyak adalah dalam bentuk tulisan. Sehingga saya mengharapkan rekan-rekan di Head Education and Promotion ini bisa lebih waspada terhadap tulisan-tulisan yang di-share. Jangan sampai kita terima share tentang berita COVID, tentang apa namanya tentang cara penyembuhan COVID, kemudian kita lanjut lagi, kita share ulang ke yang lain, padahal belum tentu benar.
Next. Oke. Kemudian di penelitian atau survei masyarakat telekomunikasi tahun 2017, isu paling banyak itu ada di sosial politik. Dari isu yang beredar terkait sosial politik, setelah itu SARA, kesehatan nomor 3. Kesehatan nomor 3. Terutama terkait dengan makanan dan minuman. Jadi ini harus kita waspadai, harus kita cermati agar jangan sampai kita terlibat dalam penyebaran hoax itu sendiri. Next. Nah, rinciannya pada periode Agustus 2018 sampai 2019 itu ada 3.356 hoax. Ya. Yang sekarang terakhir ini belum ada publikasi terkait dengan hoax keseluruhan, tetapi ada publikasi terkait dengan hoax terkait dengan corona. Nah, dari temuan hoax pada tahun 2018 sampai 2019 itu memang paling banyak ada politik, kemudian pemerintahan, dan kesehatan juga sama dengan hasil penelitian masyarakat telekomunikasi 2017, kesehatan nomor 3, nah, dengan 351 kasus. Next. Nah, bagaimana dengan hoax bidang kesehatan? Ternyata di tahun ini, ya, pada saat pandemi pandemi COVID 2019 ini sedang berlangsung, hoax tentang corona banyak sekali. Dan paling banyak beredar di FB, di Facebook. Next. Nah, periode Maret, next, Mas Agus. Periode Maret 2020, itu dirilis ada 204 hoax terkait dengan coronavirus. Kemudian pada minggu tanggal 16 Maret, itu ada tambahan 12 hoax. Terakhir, awal bulan ini, 6 Juni, total keseluruhan menjadi 823 hoax. Nah, jadi banyak sekali hoax terkait dengan coronavirus ini. Baik itu terkait dengan pengobatannya, baik itu terkait dengan penyebarannya, dan lain sebagainya. Next. Apa bahaya hoax? Kalau itu terkait dengan politik, maka biasanya ini ada kaitan dengan pembunuhan karakter. Kalau kaitan dengan kesehatan, ada beberapa hal. Mungkin penggalian isu, mungkin juga penipuan, mungkin juga pemicu kepanikan publik. Contoh, misalkan, kaitan dengan kematian COVID-19 di Wuhan, kematian COVID-19 di Amerika, di Meksiko, di beberapa negara lainnya, di Italia. Ini bentuk pemicu kepanikan publik. Mungkin pada sebagian beritanya benar, tetapi ada berita-berita lainnya yang itu dikasih bumbu, sehingga itu menjadi bentuk hoax, bukan berita yang sebenarnya. Atau ada juga yang kaitan dengan penipuan. Ada obat ini bisa menurunkan berat badan dalam 1 minggu, bisa turun 10 kilo misalkan. Nah, ini kan biasa dicari para cewek ini, terutama yang ABG agar kelihatan apa namanya ramping, terutama bagi yang gembrot ingin kurus, ini sangat dicari. Tetapi dampaknya sungguh membahayakan. Atau yang lebih sering adalah kecantikan, ya. Agar mukanya terlihat mulus, yang awalnya hitam jadi putih atau bening, sehingga dengan adanya make up ini bisa memutihkan wajah. Nah, itu dipakai. Tapi kalau sekarang ini kan tidak perlu seperti itu, cukup pakai face up kan bisa mengubah wajahnya, walaupun tidak sebenarnya, cukup fotonya gitu ya. Kemudian pengalihan isu agar orang tidak fokus pada masalah utamanya, dibuatlah hoax yang lain, seakan-akan ini suatu hal yang berbahaya, sehingga isu utama itu menjadi teralihkan. Next. Sanksi hoax bagaimana? Kita tahun 2008 sudah memiliki Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di mana di dalamnya pada pasal 28 ayat 1, saya lupa babnya berapa, ini terkait dengan larangan. Setiap orang
dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ya, ada larangan di sana, dilarang. Kemudian sanksi pidananya bagaimana? Di pasal 45A ayat 1 itu disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28A ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Cukup besar dendanya. Nah, bagaimana apakah ada orang yang boleh menyebarkan isu hoax itu tapi tidak merugikan konsumen? Ada. Contoh misalkan, kita dapat berita hoax, kemudian kita share ke orang lain, tetapi kita tulisi di depan itu hoax, itu boleh. Ya. Tetapi begitu kita menyebarkan utuh seperti berita awal, maka kita juga ikut menyebarkan konten hoax, bukan mengingatkan orang akan bahaya hoax dari berita tersebut. Next. Nah, bagaimana tips kita agar kita bisa melawan hoax? Yang pertama, ya, ini saya ingatkan kepada teman-teman berkecimpung di bidang promosi kesehatan, jangan langsung membagi ulang atau share tautan berita tanpa mengecek kebenarannya. Ini penting sekali. Jika kita mau share atau meneruskan berita sesuatu, cek dulu kebenarannya. Kemudian jangan terpengaruh judul yang provokatif atau bombastis. Misalkan dengan minum larutan penyegar, maka hasil swab akan negatif. Contoh. Kita tidak mengecek ini benar nggak beritanya. Karena kita terpedaya dengan judulnya, langsung kita share. Itu tidak boleh. Kemudian teliti atau cermati situs membuat berita. Situs ini situs apa? Situs berita yang banyak beredar kah? Situs berita abal-abal kah? Situs organisasi kah? Situs akademik kah? Atau apa? Nah, kita harus lebih waspada. Jika itu kita yakini situsnya abal-abal, websitenya abal-abal, maka tidak perlu kita sebarkan. Kemudian kita mengecek, memeriksa fakta yang sebenarnya seperti apa. Kita cari informasinya. Saya sering begitu dapat berita tentang kejadian di daerah ini, saya langsung cek ke teman saya yang ada di daerah tersebut, Mas, Mbak, ini saya dapat berita ini benar nggak? Kata dia, oh benar, Mas. Itu memang kejadian seperti ini. Nah, saya berani meneruskan. Tetapi begitu dia bilang, nggak benar itu bohong, maka stop di saya. Dan saya kembalikan ke yang pengirim berita awal bahwa ini hoax berdasarkan cerita teman saya yang berada di daerah tersebut. Kemudian jika tautan memicu emosi ekstrim, berhati-hatilah. Karena berita hoax kerap dibuat untuk memicu emosi. Nah, apalagi nanti menjelang pilkada, menjelang pilpres itu sangat banyak sekali emosi seperti itu. Kemudian hidupkan fasilitas pelacak berita pakai aplikasi media sosial seperti Facebook dan Twitter atau Google. Di Play Store saya ada ngelihat ada aplikasi untuk melacak berita hoax, tapi dia terhubung ke beberapa media lainnya. Facebook ada grup yang membahas tentang berita hoax. Kemudian kalau teman-teman mengecek berita hoax di Google, dia nanti akan menampilkan sejumlah website yang menayangkan berita tersebut atau yang mengabarkan berita tersebut hoax atau bukan. Kemudian selanjutnya gunakan fasilitas penanda berita palsu yang sudah disediakan aplikasi media sosial untuk mencegah pengguna lain agar tidak tertipu. Nah, ini penting sekali. Jadi di Facebook misalkan, kita bisa melaporkan tentang berita tersebut, tentang berita hoax yang ada di Facebook. Di Instagram juga saya lihat ada fasilitas itu. Kemudian, lebih baik lagi kita ikut serta di dalam grup diskusi anti hoax di media sosial. Silakan kalau teman-teman ada media apa, kemudian manfaatkan media itu, grup itu untuk membahas, saya dapat informasi ini benar apa enggak? Nah, itu sangat penting sekali. Next. Nah, peran tenaga kesehatan seperti apa? Yang pertama, kita harus memiliki literasi informasi. Nah, jadi orang kesehatan itu harus banyak membaca.
Jadi kalau kita lupa membaca, ini sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena begitu kita kurang bacaan, kurang informasi, maka informasi yang masuk ke kita anggap betul. Padahal tidak semua informasi itu betul, tidak semua informasi itu benar. Maka sekali lagi, kita harus banyak punya literasi informasi. Entah itu peraturan pemerintah, entah itu buku pedoman, entah itu media online, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa memiliki banyak informasi dan bisa menyaring sebelum sharing. Kemudian menahan diri dalam menyebarkan informasi. Sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak semua informasi itu bisa kita teruskan. Tidak semua informasi itu bisa kita teruskan. Kenapa? Berita betul, tetapi disampaikan kepada orang yang sedang kalap, maka ini akan menjadi bahaya besar. Nah, mungkin teman-teman yang Muslim pernah dapat cerita bagaimana seseorang ingin membunuh orang lain. Kemudian orang lain itu bersembunyi di suatu tempat, dan si yang ingin membunuh itu datang ke tempat orang yang ada di situ. Dia nanyakan, ada si A ini enggak? Dijawab orang itu, mau apa? Mau saya bunuh? Oh, enggak ada. Soalnya dari tadi saya di sini, dia tidak ada di sini. Nah, itu salah satu contoh bagaimana tidak semua berita, tidak semua informasi bisa disebarkan. Nah, tergantung pemanfaatan untuk apa. Apalagi kalau itu termasuk berita hoax. Kemudian, ini yang paling penting, saring sebelum sharing. Pilah dulu berita itu benar atau tidak, penting atau tidak, berbahaya atau tidak, sebelum kita sharing ke orang lain. Di zaman sekarang ya mohon maaf, kadang-kadang kita punya informasi, kita share ke media sosial, ternyata informasi itu adalah informasi intelijen. Kita share di media sosial, ini juga berdampak. Atau beberapa waktu yang lalu, kadang kita bisa menerima data penderita COVID. Berarti betul, tetapi kalau itu kita share ke publik, itu bukan ranahnya. Kenapa? Karena akan berdampak yang tidak baik, akan berdampak terjadinya diskriminasi, akan berdampak terjadinya kepanikan, dan lain sebagainya, dengan melihat data-data tersebut. Kemudian, tidak membagikan berita atau kabar yang tidak jelas kebenarannya. Nah, ini penting sekali. Sekali lagi, kabar apapun, berita apapun harus kita cek benar atau tidak. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita saring betul-betul. Layak atau tidak berita atau kabar itu diteruskan. Kalau ini menyebabkan kegaduhan, kalau ini menyebabkan kepanikan, maka itu harus kita tahan. Jangan di-share. Kecuali ya, share-nya itu ke grup kita diskusi. Teman-teman, kita punya berita seperti ini. Misal, COVID di daerah Jawa Timur itu sudah sekian ribu atau sekian 10.000 misalkan. Ini apa yang bisa kita lakukan? Nah, kalau itu kita share di kelompok kita, kelompok akademisi, kelompok orang yang berpikir secara akademis, kita akan mencari cara atau jalan keluar. Tetapi ketika berita itu kita sampaikan ke masyarakat awam, yang terjadi adalah kepanikan. Walaupun berita itu betul. Jadi sharing sebelum sharing, dan tidak bagi berita kabar yang tidak jelas kebenarannya, itu sangat penting sekali. Next. Kemudian bagaimana kalau kita menemukan berita hoax? Ya. Itu harus kita laporkan. Tetapi jangan sembarang melaporkan. Misalkan seperti ini, kita dapat berita, kita ragu ini hoax atau bukan. Kemudian kita laporkan. Bukan seperti itu. Kita pastikan dulu kalau berita ini hoax. Kemudian kita screenshot bagian berita itu. Kalau ada linknya kita copy terkait dengan informasi hoax itu. Kemudian kita kirim ke emailnya Kominfo. Ya, ada email aduan konten @mail@kominfo aduan konten @mail.kominfo.go.id. Ini untuk aduan hoax. Kemudian kalau kita ingin ngeceknya ada atau tidak, bisa dicek di trustpositive.kominfo.go.id. Ya. Silakan di sana dikirimkan dan dicek di sana apakah ada atau tidak. Nah, kerahasiaan pelapor itu dijamin dari Kementerian Komunikasi dan Informasi menjamin kerahasiaan dari pelapor. Nah, tetapi sekali lagi rekan-rekan semuanya bahwa sebelum kita melaporkan itu kita cek kembali benar atau tidaknya.
benar-benar hoax atau tidak. Ini penting sekali. Jangan sampai nanti kita menduga ini hoax, sumber apa namanya belum jelas hoax, kemudian kita laporkan. Khawatirnya nanti malah itu menimbulkan fitnah. Nah, ini yang harus kita lakukan juga. Jadi kita melaporkan berita orang hoax, ternyata kita sendiri yang membuat hoax. Next. Nah, ini yang terakhir, kita harus waspada setiap berita, apakah itu hoax atau bukan. Kemudian, saring dulu sebelum sharing. Itu solusinya. Kalau kita tidak bisa menyaring sebuah berita, kemudian kita share, suatu saat kita yang akan terkena dampaknya. Dampaknya apakah kita dituduh penyebar berita bohong, penyebar hoax, pembuat gaduh, dan lain sebagainya. Jadi untuk kehati-hatian kita bahwa sebelum berita itu di-share, alangkah baiknya kita saring dulu, penting atau tidak, bermanfaat atau tidak, hoax atau tidak. Ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya kembalikan kepada Mas Agus selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Jadi seperti yang tadi Bapak ceritain ya, mengenai apa tadi? Informasi-informasi intelijen, Mbak. Ya. Itu dosen saya di FK itu sudah jadi korban. Jadi kan ada informasi intelijen yang ke Kodim, ke Kapolres ya kalau nggak salah ya. Ya. Bahwasanya si A, si B diduga positif gitu kan. Ya. Jadi waktu itu guru dosen saya itu dokter spesialis THT, rapidnya positif. Terus disebarkan oleh orang yang pakai format intelijen tadi itu kemana-mana. Terakhir beliau kena stigma, prakteknya tutup, beliau dan keluarganya hampir diusir dari komplek perumahan, gitu kan. Ternyata setelah di swab di Medan hasilnya negatif. Ya. Nah, berarti berbahaya ya, Pak? Iya, makanya kita harus hati-hati. Harus hati-hati dalam itu. Mungkin dari peserta ya, Pak, ada yang mau nanya mungkin? Silakan. Silakan yang mau nanya, tulis di chat biar nanti saya bacakan. Ini Pak mau nanya pendapat Bapak nih mengenai influencer di media sosial. Bapak tahu lah kan ada apa namanya yang kayak drummer salah satu band itu bilang bahwasanya dokter sekarang ini jadi budaknya WHO, terus elit global, konspirasi dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi kan terakhir seperti kontraproduktif Pak ya, maksudnya kita ngeladenin dia capek, tapi kalau nggak diladenin malah berita negatif yang dia sebarkan itu meracuni orang-orang. Menurut Bapak gimana tuh Pak? Menghadapi orang-orang yang seperti itu. Oke. Yang pertama, memang kita selaku praktisi kesehatan ini disoroti sekali. Pertama, beberapa waktu yang lalu saya pernah lihat itu kaitan dengan ada keluarga yang disogok agar mau mengakui kalau dia itu COVID-19, ya. Itu juga termasuk salah satu yang beredar luas. Nah, kita dilema. Betul, itu suatu dilema. Dilema di mana? Tidak kita ladeni seperti Mas Agus bilang tadi bahwa ini membuat kita menghancurkan semangat kita untuk melakukan pekerjaan. Ya. Kemudian yang kedua, kalau ini diladeni, kitanya sendiri habis waktu untuk melakukan seperti ini. Iya. Ya, tetapi ini harus diselesaikan. Kalau memang itu bentuknya ada menyebarkan berita bohong, tetapi kalau dia sudah mengarah ke profesi, mengarah ke individu, itu kan bisa diadukan dengan pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita bermainnya mungkin karena hukum. Misalkan dokter itu biar dia dapat
insentif besar, dia harus mendiagnosa orang banyak-banyak yang COVID, misalkan seperti itu. Itu kan suatu justifikasi, pembenaran bahwa tidak didasarkan fakta. Saya yakin dokter pun kalau memang bisa, jangan sampai mendiagnosa orang COVID. Kenapa? Repot ngurusinya. Kan gitu. Bener Pak, bajunya panas. Iya, saya aja kalau disuruh pakai itu 1 jam udah keringatnya sudah tampon itu. Nah, Bapak 1 jam, saya 8 jam Pak. Makanya itu Pak. Panas Ya, yang tampon. jadi apa namanya dengan kondisi seperti itu, ya betul kita dilema dalam artian diladeni, buang-buang waktu, tidak diladeni itu menyangkut dengan profesi dan kenyamanan kita dalam bekerja. Ini penting sekali. Dan teman-teman yang bekerja di Promkes, yang terutama yang tergabung dalam Head Education and Promotion, mereka punya tanggung jawab bahwa berita itu sebenarnya seperti apa, kondisi yang realnya seperti apa. Ini jadi tanggung jawab kita bersama, bahwa yang diserang dokter misalkan, tapi dokter itu kan bagian dari praktisi kesehatan, yang mana kalau begitu dokter itu mogok kerja semua, berapa banyak masyarakat yang terabaikan, yang tidak terlayani. Padahal ulah 1 orang atau 2 orang aja. Nah, jadi ini tugas kita semua untuk meluruskan informasi bahwa terlepas benar atau tidak itu konspirasi global, tapi ketika orang itu sakit, kita punya tanggung jawab untuk menyembuhkannya. Ketika orang itu terkena penyakit menular, kita punya tanggung jawab untuk melacaknya. Itulah gunanya ada epidemiolog, sehingga penyebaran penyakit itu bisa dikendalikan. Tapi sekali lagi, kalau kita fokusnya cuma di misalkan apa namanya konspirasi global, ya, ini kan tidak menyelesaikan masalah. Oke lah, misalkan di awal itu memang konspirasi global, tapi kenyataannya sekarang ini orang ini sakit gitu loh. Tidak selesai dengan kita bicara konspirasi global tidak usah ditangani. Oh, mati orangnya kalau gitu. Nah, jadi ini yang harus kita kita luruskan bersama selaku praktisi di kesehatan. Sama Pak, intinya bukan masalah ini benar atau enggak, tapi ada nyawa yang harus diselamatkan, Pak ya. Nah, betul. Tanya lagi Pak, kan sekarang kita tidak boleh mengumpulkan massa kan? Ya. Tidak boleh mengumpulkan massa, tidak boleh berbicara di depan keramaian, karena kan lagi masa-masanya physical distancing. Jadi menurut Bapak, cara terbaik dalam melakukan promosi kesehatan di era physical distancing atau di saat kita nggak boleh ngumpul ke massa ini gimana Pak? Kalau kebijakan di yang terakhir setelah pasca PSBB, mungkin ada sebagian kota atau provinsi yang masih menerapkan PSBB mungkin seperti itu. Tetapi pada sebagian lagi yang sudah mulai bisa berjalan, mungkin untuk mengumpulkan massa dalam jumlah tertentu mungkin sudah bisa, tapi tidak dalam jumlah besar. Ya. Nah, yang paling penting adalah physical distancing dijaga, jangan sampai berkerumun, itu yang paling penting. Kebetulan di tempat kami dalam beberapa waktu yang ke depan posyandu sudah mulai dibuka, insya Allah. Kami sedang menyiapkan edaran dari Bupati, kemudian ada perda juga terkait dengan new normal. Jadi ikut di dalamnya. Tetapi bagi tempat-tempat yang tidak memungkinkan untuk melakukan pengumpulan massa, banyak cara untuk kita memberikan edukasi kesehatan. Ya. 1, optimalkan medsos. Karena saya yakin saat ini mungkin 90% atau minimal 75% masyarakat kita itu sudah terpapar oleh medsos. Minimal WA. Minimal WA, WhatsApp sudah terpapar semua. Nah, dengan WA kita bisa kirim di grup-grup itu informasi-informasi kesehatan yang insya Allah itu sangat bermanfaat bagi mereka dalam upaya kita menjaga hoax kesehatan itu. Kemudian medsos yang lain bisa di IG, di FB dan lain sebagainya. Saya beberapa orang kader kesehatan di tempat kami itu desanya sangat terpencil. Dari kota itu sekitar 5 jam. Dan listrik di sana tidak ada. Tetapi mereka masih punya Facebook, masih punya WA. Artinya apa? Walaupun kita anggap itu daerah terisolir, tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa mengakses informasi secara masif. Ya. Untuk itu
upaya kita melakukan promosi kesehatan, kalau tidak mungkin mengumpulkan orang, teman-teman bisa kalau yang bekerja dan punya modal atau dibiayai oleh institusinya bisa memasang spanduk baliho atau menyebarkan melalui pamflet atau brosur. Kalau yang modelnya kuota, ya lewat medsos lah kita upayakan untuk lebih optimal. Oke Pak, mungkin sementara itu aja dulu Pak ya. Nanti kalau kita mau buat sesi diskusi, oh ada yang mau nanya nih Pak, satu lagi ada yang mau nanya. Ya. Dari Fatna, saya perantau, orang tua saya di kampung, di sana jaringannya kurang bagus. Mereka sering mendapatkan informasi yang kurang benar, khususnya tentang COVID-19 ini. Posisi saya yang jauh dari mereka, kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Oh, mungkin tidak terjawab Pak ya tadi, via medsos, atau via telepon, atau gimana Pak, kira-kira Pak? Kalau jaringannya susah. Kalau jaringan susah, otomatis yang bisa mereka lakukan medsos lah. Saya yakin HP-HP sekarang rata-rata Android semua. Kalau Android semua kan berarti bisa menggunakan WA. Kita menyampaikan informasi-informasi terbaru. Oh iya, WA Pak ya. Ya, kecuali kalau kita bisa datang langsung ke tempat mereka, kita bisa langsung bercerita bagaimana kondisi sebenarnya, seperti itu. Oh, oke Pak. Mungkin untuk hari ini 3 pertanyaan dulu Pak ya. Jadi ada ini Pak, pesan penutupnya Pak mungkin dari Bapak. Oke, sebelum itu saya sampaikan, ini ada dari Jesse Tespani ini kaitan dengan masyarakat cepat sekali berita hoax itu dipercaya. Nah, kita selaku praktisi kesehatan, tenaga kesehatan wajib untuk mengubah pandangan dari masyarakat itu. Ya, saya terus terang dalam keluarga saya kadang-kadang berdebat sama kakak saya. Kakak saya itu berita apapun langsung di-share. Saya bilang tidak bisa kita seperti itu. Kemudian saya sampaikanlah bahwa satu, kalau kita menyebarkan berita itu tidak benar, kita terancam dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE. Ya. Sehingga ini bisa sedikit banyak memberikan perubahan mindset bagi kakak saya, sehingga sekarang sudah jarang sekali dia nge-share sesuatu yang sifatnya provokatif, yang sifat informasi tidak benar. Jadi kita berikan pemahaman bahwa informasi tidak benar kalau tidak sebarkan, kita bisa terkena hukuman. Jadi sudah saya sampaikan bahwa hukumannya penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal 6 miliar. Jadi itu yang kita berikan masukan. Kemudian yang kedua, sampaikan juga bahwa kalau berita itu tidak benar, kemudian kita sebarkan, orang jadi panik, kemudian orang mau melakukan tadi ada denda maksimal 1 miliar ya. Kemudian kalau kita menyebarkan berita yang menyebabkan orang panik, kemudian orang itu berbuat sesuatu yang di luar nalarnya, ya, ini juga merugikan orang banyak. Contoh, pada awal-awal penyebaran COVID, orang-orang pada memborong beras, makanan, karena khawatir nanti kalau lockdown tidak bisa kemana-mana, bagaimana bisa beli beras, bagaimana bisa beli makanan, orang ketakutan, sehingga orang-orang beramai-ramai memborong makanan. Nah, ini kan berdampak bagi yang lain tidak kebagian makanan, tetapi tertumpuk pada satu orang, dan itu pun belum tentu bermanfaat bagi mereka. Jadi ini yang perlu dijelaskan kepada masyarakat sekitar kita dalam upaya membentengi keluarga, tetangga kita dari hoax itu sendiri. Kemudian pesan saya kepada teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan dan promosi kesehatan, satu, kita ini sebagai jembatan penghubung, jembatan penghubung yang menyampaikan dan memberikan akses informasi yang benar. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyebarkan informasi yang bersifat hoax atau kabar bohong. Yang kedua, apapun masalahnya, orang yang bergerak di promosi kesehatan, itulah yang salah. Nah,
Jadi kami sering berkelakar di kantor itu, apapun masalah kesehatan, yang salah itu orang promosi kesehatan. Kenapa? Karena gagal melakukan advokasi, gagal melakukan kemitraan, gagal melakukan pemberdayaan masyarakat, sehingga terjadi hal-hal seperti itu. Dan upaya untuk mengantisipasi hoax ini merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat kita. Sehingga kalau kita tidak waspada, tidak hati-hati, ya kita sendiri menjadi penyebar hoax yang dampaknya juga pada orang lain, yang pada suatu saat itu akan kembali ke diri kita sendiri. Mungkin ini sekedar closing statement dari saya. Makasih. Makasih banyak Pak Nugroho yang telah meluangkan waktu ya. Jadi ada kutipan ya Pak dari salah satu Al-Quran ya, surah Al-Quran ya, Al-Hujurat ayat 6 ya. Intinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Ya, maksudnya klarifikasi dan verifikasi Pak ya. Agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Jadi intinya harus selalu cross check apapun berita yang masuk, hati-hati, saring sebelum sharing, agar berita yang kita kirimkan tidak membuat celaka orang lain Pak ya, kayak panik buying ya. Ini tabayun dulu, benar atau tidaknya. Benar Pak. Mungkin itu untuk sesi sharing daring mengenai identifikasi berita hoax. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Nugroho Kunchoroyodo. Semoga sukses selalu, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, Pak ya. Semoga juga pandemi COVID-19 di Indonesia dan dunia ini berakhir secepat mungkin, ya Pak. Dan semua warga kita sehat. Salam untuk semua relawan Head Edukasi dan Promosi di seluruh Indonesia. Semoga tetap semangat dan berbuatlah untuk bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama Pak. Oke, kita tutup semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.